Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatima Zahro dengan NIM 22000243115. Di sini saya ingin mereview artikel yang telah saya cari dan teliti. Artikel yang pertama dengan judul Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia oleh Anggun Lestari Suryamizon dari Universitas Islam Negeri Suska Riau, Indonesia, yang merupakan kategori jurnal nasional terakreditasi dengan tujuan penelitian, yaitu perlindungan hukum preventif diharapkan akan dapat menanggulangi bahkan mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mana kekerasan tersebut melanggar hak asasi manusia. Selanjutnya, dengan metode yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum normatif, yakni dengan melihat kejadian dalam masyarakat ditinjau dari undang-undang dan pendapat para ahli. Lalu dengan hasil penelitian, perlindungan hukum secara preventif kiranya dapat mengurangi dan mencegah kekerasan terhadap anak dan perempuan karena adanya aturan-aturan yang melindungi kepentingan mereka. Artikel yang kedua dengan judul Aspek Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Nikah Siri oleh Rihlatul Khairiyah dari Pondok Pesantren Ulumul Quran Mangkang, Semarang, yang merupakan kategori jurnal nasional, dengan tujuan mengkaji lebih jauh tentang status hukum nikah siri dan mengurai problematika yang mengiringinya. Selanjutnya, metode yang digunakan yaitu penelitian hukum yuridis normatif. Dengan hasil penelitian, nikah siri merupakan perkawinan yang problematik dan dampak negatifnya sangat besar, terutama bagi perempuan dan anak. Artikel yang ketiga dengan judul Perlindungan Perempuan dan Anak Ketika Perang dalam Hukum Humaniter Internasional oleh Nita Triana, yang merupakan jurnal internasional dengan tujuan menciptakan kesetaraan agar perempuan dapat memberikan kontribusi dalam penyelesaian konflik dan menegakkan perdamaian yang berkelanjutan. Selanjutnya, penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif. Lalu, hasil penelitiannya adalah menciptakan perlindungan bagi penduduk sipil ketika terjadi perang. Lalu, artikel yang keempat dengan judul Perlindungan Perempuan dan Anak Korban dari Kekerasan di Desa Tetegawai, Kecamatan Mazo, Kabupaten Nias Selatan, oleh Faryaman Laya dari Universitas Nias Raya, yang merupakan jurnal nasional, dengan tujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk memberi perlindungan terhadap perempuan dan anak dan supaya menghindari hal-hal buruk terjadi. Lalu, jenis penelitian yang digunakan yaitu metode pengabdian masyarakat. Hasil penelitian adalah dengan hasil diskusi masyarakat, akhirnya menemukan fakta baru bahwa penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Desa Tetegawai biasanya akur sendiri tanpa diselesaikan, maka dari itu tidak memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan. Artikel yang kelima dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia oleh Iin Ratna Sumirat, yang merupakan dosen tetap Fakultas Syariah dari Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, yang merupakan jurnal nasional dengan tujuan diharapkan dapat menjadi solusi atas permasalahan sosial terkait perempuan dan anak di Indonesia. Selanjutnya, metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan hasil pemahaman bahwa hukum harus mewujudkan equality before the law, prinsip-prinsip perlindungan anak dan perempuan, hak-hak yang menjadi realitas kaidah normatif yang diandalkan dalam mewujudkan hukum yang baik, khususnya terhadap anak dan perempuan. Selain itu, mewujudkan adanya kesadaran tanggung jawab dan penempatan kedudukan anak. Lalu selanjutnya, artikel ke-6 dengan judul Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak serta Solusinya oleh John Dirk Pasalbesi, yang merupakan jurnal nasional terakreditasi dengan tujuan agar dapat melakukan upaya pencegahan dan menanggulangi berbagai perilaku kekerasan yang dialami perempuan dan anak agar dapat perhatian dan penanganan yang serius. Hasil penelitiannya, perempuan dapat memahami dan menyadari hak dan kewajibannya dalam hukum, serta masyarakat dapat menyadari pentingnya usaha untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Lalu, artikel ke-7 dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Akibat Tindak Pidana Abortus Provocatus Criminalis oleh Aji Mulyana dari Universitas Surya Kencana, yang dikategorikan sebagai jurnal nasional terakreditasi.
dengan tujuan penelitian untuk menghindari praktik aborsi tidak aman dan pemenuhan hak reproduksi perempuan maupun hak asasi perempuan dan anak, yaitu janin. Dengan metode yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, pendekatan analitis, dan pendekatan konseptual. Selanjutnya, dengan hasil pemahaman sanksi pidana, tindakan abortus, pelindungan hukum terhadap korban abortus, dan upaya penanggulangan tindakan aborsi. Lalu artikel ke-8 dengan judul Perlindungan Hukum bagi Korban Hubungan Seksual Sedara atau Studi pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polrestabes Medan yang dikategorikan jurnal nasional dengan tujuan mendeskripsikan peran Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polrestabes Medan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban hubungan seksual sedara dan hambatan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polrestabes Medan dalam hal penanganan hukum kasus hubungan seksual sedara. Dan metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang didukung dengan penelitian yuridis empiris. Dengan hasil pemahaman hak-hak anak sebagai korban kejahatan, peran Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polrestabes Medan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban hubungan seksual sedara dan hambatan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polrestabes Medan dalam hal penanganan hukum kasus hubungan seksual sedara. Selanjutnya, artikel ke-9 dengan judul Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan yang dikategorikan jurnal nasional dengan tujuan diharapkan dapat meminimalisir dan mencegah kekerasan seksual dengan metode penelitian yaitu metode pendekatan kualitatif. Dengan hasil pemahaman faktor penyebab, bentuk-bentuk kekerasan seksual dan pandangan Islam terkait adanya kekerasan seksual. Selanjutnya, artikel ke-10 dengan judul Strategi Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak melalui RUU Kekerasan Seksual yang dikategorikan jurnal internasional dengan tujuan mengurangi dan menegakkan hukum persoalan yang terkait dengan kekerasan seksual yang dialami perempuan dan anak dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kuantitatif. Selanjutnya, hasil penelitian yaitu pemahaman pentingnya RUU Kekerasan Seksual. Lalu artikel ke-11 dengan judul Membangun Kesadaran Hukum Perempuan dan Anak dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dikategorikan jurnal nasional dengan tujuan memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada perempuan dan anak dalam rangka pencegahan dan perlindungan terhadap tindak pidana kekerasan seksual. Dan metode yang digunakan yaitu metode pengabdian kepada masyarakat dengan melakukan penyuluhan sosialisasi, memberikan keterampilan dan pendampingan bantuan hukum kepada perempuan dan anak. Dengan hasil penelitian yaitu kasus kekerasan seksual yang terjadi di desa Morekau, Seram bagian barat mengalami peningkatan terkait kasus kekerasan seksual. Lalu artikel ke-12 dengan judul Menegakkan Hak Asasi Manusia melalui Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Kekerasan di Indonesia yang dikategorikan jurnal nasional terakreditasi dengan tujuan menunjukkan bahwa penegakan hukum untuk melindungi perempuan masih rendah dengan metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif. Selanjutnya, hasil penelitian yaitu pemahaman jenis kekerasan terhadap perempuan baik di rumah, tempat kerja, dan juga lingkungan masyarakat dan pelindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan. Artikel yang ke-13 dengan judul Studi tentang Upaya Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang merupakan studi kasus pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau yang biasa disebut P2TP2A Provinsi yang dikategorikan jurnal nasional. Dengan tujuan mendeskripsikan serta menganalisis upaya penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh P2TP2A Provinsi Kalimantan Timur dan untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi P2TP2A Provinsi Kalimantan Timur dalam menangani tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak di Samarinda. Lalu selanjutnya metode yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lalu dengan hasil bahwa penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak P2TP2A bekerja sama atau bermitra dengan berbagai pihak atau lembaga seperti dengan psikolog dan psikiater, rujukan medis, advokasi, bantuan hukum, dan rumah aman. Selanjutnya, artikel ke-14 dengan judul Pencegahan Pelecehan dan Kekerasan pada Anak melalui Pendampingan Pertahanan Diri berbasis nilai-nilai karakter konservasi bagi siswa sekolah dasar di Kecamatan Gunung Pati, Semarang, yang dikategorikan jurnal nasional. Dengan tujuan membantu anak mampu menguasai keterampilan dan pengetahuan teknik bela diri agar dapat melindungi dirinya dan terbentuk karakter dan jiwa konservasi yang sehat dan unggul. Selanjutnya, metode yang digunakan adalah pengabdian dengan melakukan perencanaan, tindakan, observasi, evaluasi, dan refleksi. Hasil penelitian, peningkatan kemampuan keterampilan teknik dasar pencak silat pada siswa-siswi, siswa mampu melakukan teknik pukulan, hindaran, tangkisan, dan tendangan. Lalu, artikel ke-15
dengan judul Perlindungan Hukum bagi Anak dalam Perspektif Pancasila dan Bela Negara yang dikategorikan Jurnal Nasional Terakreditasi. Dan tujuan mengetahui dan menganalisis kedudukan Pancasila sebagai ideologi Indonesia dan mewujudkan perlindungan anak sebagai cita-cita bela negara. Lalu, dengan metode yang digunakan, yaitu penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan yuridis normatif yang menitik beratkan penggunaan bahan atau materi penelitian data sekunder dengan didukung oleh data kepustakaan. Dengan hasil dari penelitian yaitu semangat Pancasila dijadikan sebagai modal bagi setiap masyarakat dalam memberikan perlindungan anak. Selanjutnya, artikel ke-16 dengan judul Survival Strategy for Women with Disabilities as Head of Family yang dikategorikan jurnal internasional. Dengan tujuan diharapkan sebagai acuan dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, menjadi sumber referensi dari berbagai pihak mengenai ilmu sosial dan referensi dalam penulisan laporan penelitian sejenis lainnya, serta menambah wawasan pembaca terkait dengan strategi survival perempuan penyandang disabilitas sebagai kepala keluarga. Metode penelitian yaitu pendekatan kualitatif, yang menghasilkan bahwa sebagian besar dari subjek penelitian menggunakan mekanisme survival dengan cara memperketat pengeluaran yaitu menghemat pengeluaran sehari-hari. Selain itu, mereka memiliki pekerjaan sampingan sebagai buruh tani, serabutan, dan juga penjahit, serta memanfaatkan bantuan dari pemerintah. Selanjutnya, artikel ke-17 dengan judul Kota Layak Anak dalam Perspektif Perlindungan Anak yang dikategorikan jurnal internasional dengan tujuan mendeskripsikan bagaimana kebijakan pemerintah dalam dan melihat hambatan serta tantangan dalam pelaksanaan perlindungan anak di Kabupaten Ponorogo. Metode yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa narasi tentang fenomena yang diamati dengan hasil penelitian yaitu perlindungan anak dapat dilakukan secara responsif diantaranya dengan membentuk Forum Anak Ponorogo, program tilik sekolah, pembangunan taman kota, jaminan kesehatan ataupun pendidikan khusus anak. Artikel ke-18 dengan judul Urgensi Profesionalisme Guru Pendidikan Anak Usia Dini dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang dikategorikan jurnal nasional dengan tujuan menjelaskan pentingnya profesionalisme guru PAUD dalam penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dengan metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Lalu hasil penelitian menemukan bahwa profesionalisme guru anak usia dini sangat penting dalam penyelenggaraan perlindungan anak karena sebagian besar kasus perlindungan anak terjadi dalam lembaga pendidikan. Selanjutnya, artikel ke-19 dengan judul Analisis Putusan Dispensasi Nikah di bawah umur dalam Perspektif Perlindungan Perempuan yang dikategorikan Jurnal Nasional Terakreditasi dengan tujuan mendeskripsikan dan mengeksplorasi dispensasi perkawinan di bawah umur dalam putusan-putusan Hakim Pengadilan Agama di Provinsi Jawa Tengah. Dengan metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif dengan jenis penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif. Lalu hasil penelitiannya menunjukkan bahwa putusan majelis hakim hanya terpaku dengan doktrin hukum positif saja dengan tujuan memperoleh status hukum yang jelas sehingga putusannya tidak memperhatikan aspek-aspek kepentingan masa depan anak dan perempuan. Lalu yang terakhir yaitu dengan judul Perlindungan Perempuan Korban Bencana yang dikategorikan jurnal internasional dengan tujuan mengkaji pemenuhan hak perempuan dalam situasi bencana yang ada di Indonesia yang menggunakan metode studi pustaka dari buku dan jurnal. Hasil menunjukkan bahwa program penanggulangan bencana masih belum mengintegrasikan gender sebagai bagian komponen dari penyelenggaraan program penanggulangan bencana sehingga hak kelompok rentan seperti kelompok perempuan masih belum terpenuhi. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.